Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai pejuang skripsi dan teman-teman semuanya. Hari ini kita kepoin yuk kondisi real sidang skripsi tanggal 1 Agustus 2024. Kita simak pertanyaan dosen pengujinya dan bagaimana jawaban dari teman-teman kita. Yuk ikut ibu sidang skripsi. Banyak orang yang masih kurang ada respon dengan gitu ya, yang penting sekolah, yang padahal nggak kena itu kan termasuk dengan fisik kayak gitu. Jadi kena harus bersih, ya kan? Kalau lebih kenanya bau, nyaman nggak ibadah? Enggak, jadi ya kalau untuk dalam visi tentang ibadah, jadi mana pasti kita harus memberikan rasa nyaman kepada karyawan. Misalnya ada misalnya tentang sholat, gitu kan, biar bisa beribadah dengan nyaman. Untuk apa jika dia kayak tidak bersih badannya itu juga tidak memberikan rasa nyaman pada teman-teman yang beribadah bareng gitu. Jadi kita harus membersihkan itu untuk memberikan rasa nyaman pada karyawan juga. Jawabannya bagus. Kertas Pak. Kamu datang dia pakai kertas dan sama terus langsung diisi sama mereka. Saya punya berapa? Saya satu minggu gitu Pak. Oke. Itu cara kamu minta mereka ngisi kan ada karyawan ada yang malas isi dan lain sebagainya, gimana cara dia mau isi? Izin jawab sebenarnya. Saya pernah observasi wawancara rektor sebelum itu Pak. Saya bilang gini, kalau kamu ngasih jadi saya yakin karyawan kita akan isi semuanya dengan Pak. Maksudnya? Jangan isi semuanya karena ada rasa malas itu kayak cuek gitu Pak. Ini kamu via kertas saja langsung isi Pak. Oh gitu. Iya. Berarti semua serba manual sama. Iya Pak. Karena perusahaan konstruksi. Iya Pak. Di mana tempatnya? Tempatnya di Jalan Orkestra Pak. Di mana tuh? Di Ciputat. Ciputat. Yang di flyover. Di bawah flyover itu. Iya Pak. Oke. Kemudian di situ motivasi, saya tertarik nih motivasi. Kenapa motivasinya menurun atau ada penyebab lain? Apa penyebab motivasi turun? Motivasinya diakibatkan adanya pengurangan prestasi kerja, penghargaan gitu Pak. Jadi kalau merasa tidak semangat gitu Pak. Kan memang pekerjaan konstruksi tidak apa ya, tidak stagnan untuk meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya, hanya terbatas pada satu proyek saja. Kalau saya lihat Pak, motivasi itu orang itu merasa kayak di DPR dari apa, jadi dengan fenomena ini saya tertarik Pak memotivasi. Oke. Berapa lama kira-kira masa kerja yang ada di sana karyawan? Kurang lama itu ada yang 3 tahun, ada yang 5 atau 10 gitu. Ada yang 10 tahun. Ya. Berarti kan mereka cukup bertahan di situ. Tapi kebanyakan yang kurang lebih dari 2 tahun, 3 tahun itu Pak. Kenapa di 3 tahun itu keluar? Ya karena kita kalau kerja Pak kebanyakan atau kondisi lingkungan, kondisi perusahaan kurang memadai. Berarti bukan motivasi dong, harusnya turnover. Kalau motivasi hanya sebatas penggajian, insentif, pemberian penghargaan, punishment, selesai. Tapi kalau turnover, kamu bisa lihat, oh ini karena sering banyak yang keluar masuk karyawan di sini, berarti turnovernya tinggi, yang menyebabkan kinerjanya menurun karena tidak semua orang karyawan mempunyai kreativitas atau pengalaman di bidang konstruksi ini, gitu kan? Iya. Kemudian lingkungan kerja, kenapa bisa bermasalah lingkungan kerja di sana? Lingkungan kerja itu kayak di kantor saya itu ada suara gitu Pak, ada suara, terus pencahayaan yang kurang. Berarti di sana gelap gitu? Kurang Pak. Kurang apa? Kurang adanya kurangnya penerangan sama fasilitas AC atau kipas Pak. Oh gitu. Iya. Kan memang kerjaan proyek memang begitu, nggak yang dingin-dinginan di dalam ruangan, gitu kan? Ada sih Pak. Ada. Ada Pak.
karena untuk fasilitas AC itu cuma di bagian di konstruksi itu nggak ada Pak. Ya, iya. Jadi karyawan merasa panas gerah gitu. Ya iya tuh, masa di luar di lapangan dikasih AC? AC di luar. Nggak ada tempat nempel AC ya? Iya nggak sih? Iya dong, masa di ruangan udah kasih AC? Di luar di lapangan. Oke, lanjut. Di sini saya lihat beberapa ada prasurvei ya, survei semuanya. Nah, di apa namanya kinerja ini kamu dapat langsung dari perusahaan. Dapat Pak, saya lingkungan di depan Pak manajer di Budian. Kemudian di sini kan kinerja karyawan. Menurut kamu kinerja apa sih? Kinerja adalah upaya yang dilakukan individu pada pekerjaannya. Pada pekerjaannya. Pekerjaannya. Kemudian dalam penelitian ada 2 data yang disajikan, yang didapat untuk diolah. Ya, ada data primer, ada data sekunder. Apa sih data primer itu? Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dapat melalui prasurvei, kuesioner, dan wawancara. Kemudian sekunder? Sekunder itu dapat dari catatan keuangan, kayak dari publikasi keuangan di jurnal, kayak buku, suatu buku, serta laporan keuangan di Bundis. Berarti dihafalin dari semalam ya? Saya Iya Pak. Hafal ya, semua juntak udah siap nih. Oke, kemudian ada namanya uji normalitas. Pernah dengar? Tujuan uji normalitas itu untuk apa? untuk mengetahui model regresi untuk variabel terhadap Iya, kenapa? untuk mengetahui Untuk mengetahui model regresi, Ya. saya tanyakan normalitas. Semua kan bermodel regresi. ya Ya, untuk apanya? Kenapa harus ada uji normalitas? normal Supaya kenapa harus diuji normalitas? Normalitas, elastisitas dan lain sebagainya kan? Itu kan mengetahui hubungan antara regresi antara variabel dependen. model regresi ada Iya, supaya apa ini normalitas? supaya mengetahui model regresi ini valid atau tidak. Wis, itu validitas. Iya, validitas. Kalau 5 kita kan Pak 3 variabel. Berarti Saya nggak mengambil 3 variabel. Oh gitu. Kalau berarti tidak boleh serta merta. Oh. Nah, di situ adalah pertanyaan. Ya. Di mana pertanyaan harus ada jawaban. Betul? Ada Pak. Dengerin pertanyaan saya dulu. Di situ pertanyaan, di mana harus ada jawabannya. Jawaban. Iya, sebentar. Jawabannya ada di mana? Jawaban ada di hasil uji kuis Pak. Iya, di mana? Di hasil uji tes. Kan di situ rumusan masalah. Ya. Sebuah pertanyaan, jawabannya ada di Bawah Pak. 4, 45, 47, 8. Bawah Pak. Ah, yang benar. Untuk jawaban, Iya. jawaban ada di kesimpulan. Ada kesimpulan. Kesimpulan. Coba terangkan ke saya apa itu ekonomi. Ya, Revando ini kan dikarenakan pakai prasurvei ya. Prasurvei itu berarti apa sih? Melakukan, iya. Sebelum dilakukan penelitian, dilakukan pengumpulan data ya, dengan cara tadi sebar angket atau kuesioner ya. Oke. Nah, ini kalau ibu sih kasih tambahan aja nih, Revando. Di belakang di lampiran, berarti dilampirkan juga itu si prasurvei, kuesioner prasurveimu
Kan motivasi dan lingkungan kerja ya. Tambahin di situ. Kuesioner tetap, lampiran kuesioner tetap, ditambahkan aja lagi satu kuesioner pra survei. Itu di bawah Di atasnya. di atasnya. Iya, sebelum kuesioner penelitian ya. Oke. Lingkungan kerja itu apa sih, Revando? Lingkungan kerja merupakan sesuatu yang berada di sini karyawan dan dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Misalnya seperti adanya penanaman cukup dan adanya aset atau misalnya. Oh, itu lingkungan kerja fisik ya maksudnya ya. Oke. Lingkungan kerja fisik. Kenapa motivasi kerja itu sangat dibutuhkan di suatu perusahaan? Motivasi kerja. Motivasi sangat dibutuhkan agar karyawan dihargai selama kuliah, selama Lebih apa? Semangat, lebih giat, motivasi, lebih bersemangat. Kalau di sini kan data pendukungmu, ibu lihat tadi fasilitas ya, terus penghargaan, ya kan? Nah itu, ayo. Iya, dijawab dari situ. Dengan diberikan penghargaan atau apa tuh? Bisa dibuka dari data pendukung itu jawabanmu. Iya. Dikembangkan dari data pendukung motivasi. Untuk motivasi balas data itu memberi lagi dapat memotivasi. Ya. Untuk indikator kondisi kerja itu lingkungan kerja yang baik dapat Motivasi kerja. Yang tabel pendukung motivasi kerja. Itu untuk kondisi kerja. Oke, kondisi kerjanya. Oh iya. Lanjut. Untuk indikator kapasitas kerja itu pekerjaan karyawan dihargai, dia apresiasi, jadi semangat dalam kerja. Tuh kan kalau dia udah jadi merasa udah disiplin nih, terus merasa udah optimal bekerja, target tercapai terus dari teman-teman. Tapi kalau nggak ada penghargaan, nggak ada reward kan, motivasinya ya jadi nggak terpelihara ya. Iya. Ya kan, tapi kalau diiringi dengan reward, semakin tambah lagi motivasi. Nah itu, jadi motivasi sangat penting dong. Ya, kalau dikasih motivasi maka dia terpacu untuk mempertahankan atau meningkatkan kerjanya. Nah itu berdampak pasti ke iya. Kalau motivasi kerjanya semakin tinggi maka kinerja aja pun ikut tinggi. Kalau motivasi kerjanya turun maka mengganggu kinerja karyawan. Senang turun-turun aja Rivando. Oke. Nah sekarang nih masuk ke uji-uji. Sepertinya kamu tadi udah paham ya uji-uji ya. Uji yang pertama kali dilakukan uji apa? Pasti tahu. Itu uji sumber data. Oke, apa itu? Iya. Ya, ceritakan. Kualitas adalah untuk menguji apakah suatu dengan valid atau tidak. Oke. Itu prioritas adalah untuk menguji suatu data ini. Ya. Buka boleh? Boleh. Iya, lupa ya. Konsisten. Tingkat konsistensi. Baik, Bu, izin membaca. Iya. Uji adalah alat untuk mengatur suatu personel yang merupakan indikator dari variabel atau fungsi. Jadi untuk mengukur suatu personel yang merupakan personel dari variabel. Oke nih, balik lagi ke valid tadi ya. Ya. X1, X2, Y-nya valid semua ya, Ibu lihat. Oke. Nah, kalau valid, makna dari valid apa berarti, Revando? Dari tanda valid dapat dilihat dari nilai itu. Iya, itu kriteria. Ya, itu kriterianya ya dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Iya, valid. Ya. Tadi kan ada kuesioner tuh. Oh, yang pertama, pernyataan pertama valid. Pernyataan kedua valid. Itu maksudnya apa tuh? Valid. Kriterianya udah disebutin, R hitung lebih besar dari R tabel kan? Ya, Bu. Oke, baru tuh bisa disebar tuh kuesionernya kalau valid. Itu maknanya berarti valid tuh apa? Kalau nggak valid diapain, Bu? Pasti kan kamu konsul tuh ke Dospem kan? Bu, ya valid jadi apa tuh valid? Kalau valid silahkan sebarkan gitu. Maka kriteria dapat dilanjutkan.
dapat dilanjutkan. Karena Dilanjutkan. sebelumnya uji kualitas data udah valid semua, Iya. harus diuji berikutnya. Iya. Ibu tambahin ya. Ya betul. Maksudnya kalau dikatakan valid berarti kuesioner tersebut layak untuk dijadikan Dilanjutkan. instrumen atau alat ukur dalam penelitian itu. Karena kan dia udah valid kan. Kalau nggak valid berarti dia nggak layak tuh, ganti dengan yang lain atau tidak dipakai. Paham ya? Valid ya. Oke. Satu lagi ya atau dua lagi. Hasil uji FMO atau hipotesis deh. Hipotesis itu apa sih? Satu aja ini ya. Hipotesis adalah jawaban dua sementara bisa terjadi dan tidak terjadi untuk menjawab yang ada di rumusan masalah. Iya. Ternyata jawaban dari rumusan masalahmu Berpengaruh. apa yang berpengaruh? Terdapat pengaruh. Lanjut. Terdapat Jangan pengaruh. sepotong-potong. Terdapat pengaruh antara termasuk kerja dan lingkungan. Iya. Antara termasuk kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja awal. Nah. Lancarnya. Lancarnya. Iya. Gitu, kalau tahu jangan sepotong-potong jawabnya, terus lanjut ya. Berarti terdapat pengaruh antara X1 terhadap Y. Oke, secara parsial dan simultan. Yang parsial bisa dilihat dari hasil uji. Uji itu. Oke, yang simultan dapat dilihat dari UJF. Karena dia udah belajar, Bu. Sayang kalau nggak ditanya ya. Oke. Pasti bisa Revanto, makanya Ibu tanya ya. Oke, kalau uji asumsi klasik kamu pakai berapa uji? Ada 4. 4. Satu. Oke. Uji normalitas. Iya. Dua, uji multipolaritas. 3 uji autokorelasi. 4 uji heterogenitas. Iya. Kalau yang normalitas normal ya hasilnya ya. Kalau yang multi Kalau dari terdapat multikolonialitas atau tidak? Terjadi nggak? Tidak terjadi ya? Tidak terjadi multipolaritas atau beda. Iya. Oke deh, udah selesai. Pertanyaan dari Ibu ya. Oke teman-teman, sampai di sini kondisi real sidang skripsi kita. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia menonton. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa dukung channel Ibu dengan like, comment, share, dan subscribe.